Gempa berkekuatan 4,8 magnitudo mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu malam. Puluhan rumah mengalami kerusakan akibat gempa ini. Salah satu lokasi yang terdampak gempa adalah lingkungan Babakan Hurip, Kelurahan Kota Kaler, Kabupaten Sumedang. Kerusakan terlihat di sejumlah rumah warga di kawasan ini, meski demikian tidak ada korban akibat gempa. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin meninjau langsung lokasi terdampak gempa dan memberikan bantuan kepada para pengungsi. 138 rumah rusak ringan dan 110 rusak berat dan ada 426 pengungsi. Dan tadi juga kami melihat di RSU Sumedang dan penanganannya sudah baik karena yang pertama adalah keselamatan dan ketenangan para pasien, jadi pindahkan ke tempat yang aman. Dan memang masih ada pasien di dalam, tapi itu bangunan-bangunan yang aman. Dan ada hanya tinggal 2 pasien, satu di RSU Sumedang, satu dibawa ke Bandung di Santosa Bandung. Jadi itu kondisinya dan kami akan memantau dan kami berharap masyarakat juga mematuhi petunjuk petugas di lapangan, jadi tetap siaga karena ya memang kita siaga juga karena selain ancaman gempa, bencana juga hujan ekstrim ini terjadi di Jawa Barat. Kita akan melihat bagaimana kondisi terkini pasca gempa di Sumedang. Kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Hoirunisa. Laisa, bagaimana dampak yang pada pagi hari ini akibat gempa dan kondisi para pengungsi seperti apa? Ya, selamat siang saja. Betul sekali, memang pada hari Minggu kemarin ini Kabupaten Sumedang dilanda atau diguncang gempa. Setidaknya ada 3 kali gempa yang dirasakan cukup kuat oleh warga Sumedang, yakni yang pertama adalah sekitar pukul 14.35 dengan kekuatan 4,1 magnitudo, kemudian pukul 15.38 dengan kekuatan 3,4 magnitudo, dan pukul 20.34 ini gempa yang paling besar dengan kekuatan 4,8 magnitudo yang dirasakan oleh warga. Namun saja sebenarnya informasi yang kami dapatkan dari BMKG kelas 1 Bandung, setelah gempa besar yang terjadi pada pukul 8:30 malam tersebut juga terjadi gempa-gempa susulan dengan kekuatan magnitudo sekitar 2 magnitudo, yakni terjadi pada pukul 23 malam dan juga pada pukul 3.47 dini hari tadi. Tentunya dengan adanya gempa tersebut sejumlah kerusakan juga terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sumedang ini. Tercatat ada 3 kecamatan yang terdampak, yaitu Kecamatan Cimalaka, Sumedang Utara dan juga Sumedang Selatan. Dan salah satu lokasi yang terdampak cukup parah dari gempa semalam di Sumedang ini adalah di tempat saya berada saat ini, yaitu di lingkungan Babakan Hurip, Kabupaten Sumedang. Ini saja bisa dilihat saya saat ini sedang berada di kawasan pengungsian. Ini setidaknya ada 65 kepala keluarga yang saat ini mengungsi di lokasi ini, dan mereka saat ini masih tetap bertahan begitu di tenda pengungsian karena masih khawatir terjadinya gempa susulan. Dan saja sebenarnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaannya di kawasan ini, saat ini saya sudah berada dengan Ketua RW 8 dari lingkungan Babakan Hurip Sumedang, Bapak Asep ya. Halo, selamat siang Bapak. Bapak, ini boleh diceritakan Pak, sebenarnya saat ini ada berapa pengungsi yang terdampak dari gempa semalam Pak? Terima kasih, selamat siang. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu, Bapak betul. Terjadinya gempa ini hari kemarin, yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2023, waktunya sekitar jam 3.30 ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu jam 3 ya, mau masuk ke jam 4 lah sekitaran itu. Nah, itu tidak seberapa semacam yang ketiganya. Justru yang ketiga itu pada waktu jamnya itu malam Senin, malam tahun baru, itu sekitar kejadiannya itu jam 8:30. Jadi jam 8, sekitar jam 8.30 ya. Nah, sekarang berbicara yang terdampak. Nah, karena menurut BMKG itu 4,8 kalau tidak salah, itu yang terakhir, yang ketiga. Nah,
yang terdampak itu ada 67 rumah ya, 67 rumah. Nah, dari jumlah 67 rumah itu kalau Bapak catat ini sekitar 237 orang. Nah, kemudian pemerintah daerah termasuk kami dengan perangkat kelurahan, kecamatan, dengan kabupaten itu berinisiatif untuk kerjasama memasang tenda, yaitu bantuan dari BNPB. Kemudian yang dibagi ada 4 unit, 4 lokasi evakuasi. Yang pertama evakuasi ini di lapang Poli, kedua di wilayah RT 2 itu ada 2 tenda, kemudian yang terakhir itu tenda di RT 1. Nah itu sementara Bu, ya yang terdapat. Ya. Berarti sudah didirikan beberapa tenda ya Pak ya untuk pengungsian. Ini sampai kapan kira-kira Pak ini masyarakat diharapkan tetap mengungsi di tenda? Nah, meskipun, alhamdulillah Bu, untuk kejadian gempa di Sumedang ini, khususnya di warga kami yang ada di lingkungan RW 8, itu alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Nah, berbicara rumah yang rusak, kondisi rumah yang rusak, dari 67 rumah itu 3 rusak sedang. Dan sisanya yang terbanyak yaitu 64 rumah itu rusak ringan. Nah, kalau rusak sedang itu semacam dinding temboknya hancur, kemudian itu semacam aksesoris depan, tampak muka jatuh, hancur, dan kalau dianggap rusak ringan itu cuma retak-retak. Nah, termasuk plafon rumah, GRC-nya turun, ya gitu. Kalau untuk bantuan Pak, sebenarnya ini sudah ada bantuan apa? Betul, alhamdulillah ini berkat dari tadi pagi kalau salah, ya betul tadi pagi itu ada Pak Gubernur sama Bapak pejabat Bupati Sumedang. Nah, alhamdulillah pemerintah telah memberikan bantuan berupa bantuan makanan siap saji, kemudian obat-obatan kalau apabila ada yang luka-luka, kemudian untuk keperluan anak-anak balita, ya bayi ya itu ya, semacam pampers semacam itu. Kalau makanan ada makanan ringan, semacam tadi Ibu Bupati jadi tadi berkunjung ke sini ke lokasi tempat evakuasi, itu memberikan bantuan makanan-makanan buat anak-anak semacam roti, kue yang semacam itu. Alhamdulillah ya. Siap, terima kasih banyak Bapak Asep atas waktunya. Terima kasih, selamat ya. Mohon doanya. Siap. Ya saja memang gempa kali ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pejabat Gubernur Jawa Barat, setidaknya ada 138 rumah yang tercatat rusak ringan, lalu 110 rusak berat, dan ada 456 pengungsi begitu yang tercatat yang terdampak akibat gempa kali ini. Untuk korban sendiri tercatat ada 11 korban yang luka ringan, 2 diantaranya masih berada di rumah sakit, sementara yang lainnya sudah kembali ke rumah masing-masing. Dan memang meskipun hingga saat ini belum ada gempa susulan, namun warga tetap diimbau tetap waspada begitu, karena selain adanya ancaman gempa juga saat ini Jawa Barat juga sedang berada dalam kondisi musim penghujan. Jadi memang masih ada ancaman bencana hidrometeorologi lainnya yang tetap harus diwaspadai saja. Baik, produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Hoirunisa, terima kasih atas laporan langsung.